Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali majelis sore ini dengan membaca, menghafalkan zikir petang terlebih dahulu. Bisa dilihat nomor 3, 4, dan 5. Saya tuntun, silakan diikuti. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wasu'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin finnari wa adabin fil qabri. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nomor 6. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika
wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu amalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu amalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu amalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Silakan buka 50 doa. Nomor 37 38. Doa agar diri sendiri dan anak keturunan rajin sholat. Nomor 38, doa berlindung dari tetangga dan teman yang jelek. Diikuti, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Terus doa nomor 38, doa berlindung dari tetangga dan teman yang jelek. Allahumma inni a'udzu bika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahibis su wa min jaris su fi daril muqamah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, dari malam yang buruk, dari waktu yang buruk, dari teman yang jahat, dari tetangga yang jahat.
di tempat menetapku. Ya. Sekarang dibuka buku bersabar ketika disakiti. Hari ini sampai halaman berapa? Hah? 6? Baru 6? Sekarang 7 dan 8 seterusnya. Jadi terakhir tentang sabar dalam menghadapi musibah. Itu sekarang ya. Kemarin sabar menghadapi ketaatan dan menjauhi maksiat. Sekarang yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Coba lihat di sini penjelasannya, sabar dalam menghadapi musibah tanpa ada pilihan. Tanpa ada pilihan atau perbuatan, tanpa perbuatan dari manusia. Contohnya adalah sabar ketika sakit. Kan manusia nggak inginkan sakit, betul nggak? Nggak ada yang pingin sakit. Maka itu di luar kehendak manusia. Hal ini mudah dihadapi, kata Ibnu Taimiyah, karena manusia mengetahui bahwa hal itu termasuk ketetapan. Karena manusia tahu itu jadi takdir. Tidak ada peran manusia di dalamnya. Berarti ketika kita tahu itu takdir, kita makin mudah hadapi ujian. Hadapi musibah sakit tadi itu. Terus manusia bisa bersabar karena memang ada yang satu terpaksa, yaitu terpaksa sabar karena tidak ada pilihan lain, ittiraran. Atau yang kedua pilihan, ikhtiaran, memilih untuk sabar. Berarti ada yang terpaksa sabar atau ada yang memilih untuk sabar. Terus ketika Allah membuka hati untuk memikirkan hikmah dan rahasia di balik musibah itu, akhirnya ia bersabar. Ada yang bersabar. Bahkan ada yang beralih kepada tingkatan lebih tinggi, syukur. Bahkan ada yang ridho pada musibah tersebut. Keadaan musibah tadi beralih menjadi nikmat. Hati dan lisannya lantas menyebut, Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Rabbku, tolonglah aku untuk berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik kepadamu. Menghadapi musibah itu makin kuat atau lemah tergantung pada kuat atau lemahnya kecintaan seorang kepada Allah. Kita bisa mengetahui dari realitas seperti itu. Berarti di sini kita lihat. Ini menghadapi musibah di luar kehendak manusia. Menghadapi musibah di luar kehendak manusia. Kuncinya tadi ya, beriman kepada apa? Takdir. Nah, sekarang ketika manusia menghadapi ujian seperti ini, maka ada yang satu. Ini keadaan manusianya nih. Ini yang paling jelek dulu saya sebut. Satu, murka.
murka pada takdir. 2. sabar, sabar. 3. ridha. 4. syukur. Satu apa? Murka pada takdir. Yang kedua apa? Sabar. Yang ketiga apa? Ridha. Yang keempat apa? Syukur. Murka pada takdir berarti dia protes pada takdir tersebut. Ini hukumnya haram. Sabar di sini hukumnya wajib. Berarti kalau tidak sabar dosa. Ridha hukumnya sunnah. Syukur ini yang paling baik. Diingat baik-baik itu. Yang pertama yang paling jelek itu murka. Terus yang kedua yang di bawahnya sabar. Terus yang ketiga apa? Ridha. Lalu yang keempat apa? Syukur. Yang dihukumi haram, murka tadi nggak boleh. Yang kedua apa? Sabar. Sabar hukumnya apa? Wajib. Berarti nggak sabar dosa. Nggak sabar dosa. Terus yang ketiga, ridho. Ridho itu jenengan bisa tambahkan kalau bedanya ridho sama sabar itu ini, lihat. Kalau sabar itu masih merasakan sakit. Sakitnya di mana? Nah itu. Masih merasakan sakit. Kalau ridho itu tidak merasakan sakit lagi. Dia rasakan seperti biasa saja. Tuh. Maka kalau orang yang sabar itu dia masih bisa nangis, tapi dia tahan-tahan murka, nggak boleh. Tapi kalau ridho sudah tidak merasakan seperti itu, tingkatannya sudah tinggi, dia sudah ridho pada takdir, dia nerima keadaan, dia tahu wah ini yang terbaik, dia tahu ada hikmah-hikmah di balik itu. Lebih tinggi lagi malah bersyukur, lebih tinggi lagi malah bersyukur. Sapinya pas mati, alhamdulillah, syukur sekali dia. Dompetnya hilang, uang 2 juta hilang semuanya itu. Alhamdulillah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Tuh. Tapi kalau sabar itu, waduh kok hilang. Tapi dia tahan-tahan, dia nggak boleh marah, dia nggak boleh murka. Nah masih ada rasa sakit, berarti kita sebut dengan apa tadi? Sabar. Kapan orang bisa murka, kapan orang bisa sabar, kapan ridho, kapan syukur, tergantung keimanan. Makin yakin pada Allah, makin yakin pada ketetapan Allah, takdir Allah, maka rasa yakinnya tadi itu yang memperkuat. Sabarnya, sampai ridhonya, sampai syukurnya. Tapi kalau tidak yakin pada Allah, tidak yakin pada ketetapan Allah, tidak yakin pada takdir Allah, ya paling murka terus, marah terus, mangkel terus, pengen protes. Kok saya nasibnya kayak gini sih? Kok takdirnya kok kejam sekali? Ya karena memang dia tidak iman ini dengan benar takdir tadi. Nah ini namanya yang ketiga, ini sabar menghadapi musibah di luar keinginan manusia, karena semua tidak menginginkan dia sakit, dia stroke, dia penyakit kronis. Tuh. Tadi ada yang kirim.
Mohon doakan untuk Simbah Giem binti Mangun Daud, usia 98 tahun, Masya Allah. Sudah 4 hari tidak bisa berkomunikasi, makan, minum. Mohon Allah tetapkan yang terbaik. Allahumma rabban nas musibal ba's ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakit Simbah Giem binti Mangun Daud. Hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari Engkau ya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Ya, terus sekarang kita bahas yang keempat. Masih kaitan dengan musibah juga. Kalau tadi kan mengenai musibah di luar kehendak manusia. Yang keempat, sabar. Ini semuanya sudah punya buku apa belum lah? Ada yang belum? Itu beli di sana itu lah. Kasih buatan Bu. Tadi saya itu mau dikasih hadiah itu. Yang belum punya tapi datang duluan. Yang tadi datang jam 3. Oh, datang nomor 3. Bu, bisa kasih Bu. Hadiah. Yang datang terakhir carry wae wis belakang aja wis. Wis ora entuk kopi, wis ora entuk buku, wis. Telat-telat. Itu hadiah. Besok dibawa, nanti jangan dikasih temannya. Ada yang rajin dapat buku saya tapi kasih orang terus. Terus tiap kali datang bilang, "Oh, saya belum dapat Pak Ustadz, sudah saya kasih teman." Terlalu baik Bu jenengan Bu. Sinten malih ayo. Hah? Datang paling carry kok mau kok bareng aku malahan. Awal. Bu, ini Bu. Niki sampun, Riki. Pun. Ini satu lagi kasih nih, Bu. Ini Bapak kasih satu. Nah, 3 itu besti. Nah, situ Bu, pilih situ Bu. Kasihan itu. Oke, dibuka plastiknya gue loh. Ayo. Nah, sekarang kita lihat yang keempat. Sabar dalam menghadapi musibah lantaran perbuatan orang lain. Berarti ini manusia yang perbuat atau dapat gangguan dari manusia. Di sini gangguannya pada harta, pada kehormatan, pada jiwa. Hartanya diambil atau terjadi perebutan harta. Atau enggak amanat. Terus di sini dirampas kehormatannya, difitnah macam-macam, dituduh macam-macam, digibain, dirasani terus. Juga diganggu jiwanya, diteror, mau dibunuh, mau diancam. Nah, terus Ibnu Taimiyah katakan, sabar yang keempat ini amat berat sekali. Karena jiwa merasakan sakit
Berarti sakitnya itu sebenarnya lebih sakit daripada kena penyakit. Berarti lebih berat daripada yang nomor 3 tadi itu. Musibah ini umumnya tidak disukai. Sehingga ada tuntutan untuk membalas. Berarti ada tuntutan untuk balas dendam. Yang mudah bersabar di sini adalah para nabi. Para nabi praktekkan untuk sabar ketika ada yang ganggu. Para siddiqin, orang-orang yang jujur, diperintahkan juga untuk sabar ketika ada yang ganggu, dan mereka praktekkan itu. Contoh lihat dari para nabi. Nabi Muhammad SAW ketika beliau disakiti, beliau berdoa begini, Yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Laqad udhiya, Nabi Musa itu sudah disakiti bi aktsara min hadza, lebih daripada yang saya alami, kata Nabi. Fasabara, dan Nabi Musa mau bersabar ketika itu. Para nabi praktekkan tetap sabar walaupun umatnya ada yang menyakiti mereka. Ada seorang nabi dipukul oleh kaumnya, lantas berkata, malah doakan lagi ini, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguh mereka benar-benar tidak tahu. Nabi SAW juga pernah disakiti oleh kaumnya seperti itu. Lantas beliau mengucapkan kalimat yang sama, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Coba lihat, dalam doa ini ada 3 pelajaran. 1, Nabi maafkan kaumnya. Yang kedua, Nabi doakan ampunan pada kaumnya. Yang ketiga, Nabi memberikan uzur. Kaumnya itu tidak tahu. Ada tambahan catatan dari Imam Ibnu Qayyim yang keempat, para nabi itu begitu sayang dan simpati pada kaumnya sendiri karena mereka tetap menyatakan itu kaumnya, itu kaumku. Kalau wes disakiti loh ini, tetap dia katakan itu kaumku. Bukan dia katakan itu orang lain, enggak, itu masih kaumku. Allahumma gfirli qaumi, ya Allah ampunilah kaumku. Bukan dia katakan ya Allah ampunilah orang itu tuh, enggak, itu masih kaumku ya Allah. Ampunilah ia, karena ia itu tidak tahu. Maka coba lihat bentuk pemaafan Rasulullah SAW, tetap maafkan, malah doakan ampunan, malah memberikan uzur, terus menyatakan itu masih kaumku. Nah, inilah bentuk sabar yang mendapatkan pertolongan, kemuliaan, kebahagiaan, rasa aman dan kekuatan di sisi Allah. Sabar seperti ini menambah cinta Allah, manusia makin mencintainya dan juga menambah ilmu. Oleh karenanya Allah katakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang beri petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Maka dengan sabar dan yakin kepemimpinan dalam agama itu diraih. Jika kesabaran ditambahkan dengan kekuatan yakin dan iman, seorang hamba akan meraih derajat kebahagiaan dengan karunia Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Allahu dzul fadlil azim. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Terus Allah katakan lagi, kalau ada yang nyakiti, idfa billati ya ahsan, balaslah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Berarti kalau ada yang buat jahat, yang jelek, yang jahat dibalas dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru
wa may yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Fussilat ayat 34 sampai 35. Maksud sifat-sifat baik yang dianugerahkan adalah memberikan maaf dan ampun. Sedangkan di akhir ayat disebutkan balasan berupa keuntungan yang besar dan berlimpah, yaitu surga. Berarti kesimpulannya, bedanya sabar yang ketiga dan yang keempat, kalau sabar yang ketiga itu bukan pilihan manusia. Kalau sabar yang keempat itu karena diganggu manusia. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Nomor 3 atau nomor 4? Nomor 4. Kenapa? Tadi disebut oleh Ibnu Taimiyah, umumnya tidak disukai dan manusia pengen balas dendam. Tapi kalau dia sakit, ada penyakit datang, sampai penyakitnya penyakit kronis, mau balas ke siapa? Bisa dia protes? Enggak. Dia mau marahin penyakitnya itu, penyakit kamu datang-datang aja, saya pengen sembuh. Enggak bisa. Tapi kalau ada manusia yang nyakiti, ada yang rasani, ada yang zalimi, ada yang ambil hartanya, dia tahu itu, dia hadap-hadapan dengan orang itu. Oh, saya mau pengen balas dia ini, awas orang ini ya. Oke, kalau ada yang bisa bersabar, sabarnya luar biasa. Nah, di buku ini yang kita kaji, yang nomor 4. Bahasa lainnya adalah sabar ketika disakiti manusia. Maka di halaman 11, ini kiat-kiatnya nomor 1 sampai 20. Ada 20 kiat. Nomor 1 sampai berapa? 20. Insya Allah ini selesai tahun depan ini kayaknya. Kalau sampai 20 ini kita bahas satu-satu. Sampai jenengan sabar sekali baru rampung. Kalau belum sabar-sabar juga dibaleni meneh loh. Paling berat ini. Kita mulai dari yang pertama. Meyakini semua sudah jadi takdir. Jadi kalau ada yang sakiti, ada yang ganggu, ada musibah dari manusia ganggu kita, jawabannya kalau yang pertama ini sudah jadi takdir. Sudah takdirnya. Kalau sudah dibilang sudah takdirnya, berarti solusinya cuma apa? Sabar aja. Kalau sudah jadi takdirnya, berarti nggak usah balas pada manusia. Coba kita lihat apa kata Ibnu Taimiyah. Ayyashhadu anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqa af'alil ibadi, harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fala yataharraku fil alami uluwiyyi wasulfiyyi dzarratan illa bi idnihi wa masyiati wal ibadu alatun. Fanzur ilal ladzi sallatahum 'alaika wa la tanzur ila fi'lihim bika tastarihu minal hammi wal ghammi wal hazan. Hendaknya ia mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah yang menciptakan segala perbuatan hamba. Allah kan yang menciptakan perbuatan kita, geraknya kita, diamnya kita, keinginan kita. Segala sesuatu yang dikehendaki Allah udah terjadi pasti akan terjadi. Masya Allah kana. Nah, Masya Allah kana. Wa malam yasha' lam yakun. Itu kaidahnya. Segala sesuatu yang Allah tetapkan pasti terjadi. Yang tidak Allah tetapkan tidak akan terjadi. Sehingga tidak ada satupun benda mesti seberat dzarrah yang bergerak di alam ini melainkan dengan izin dan kehendak Allah. Berarti ada kehendak Allah di situ. Oleh karena itu hamba adalah alat. Lihatlah. Nah, kalau semua tadi sudah jadi takdir nih, sudah ditentukan, sudah ditetapkan, maka kata Ibnu Taimiyah, lihat kepada zat yang menjadikan pihak lain menzolimimu. Berarti lihat pada takdir Allah. Dan janganlah pandang tindakannya terhadapmu, nggak usah pikirkan dia.
Jadi Ibnu Taimiyah lagi ajarkan, gak usah pikir orang terus, nanti stres. Ustaz, dia sudah sakiti saya, biarkan aja dulu. Renungkan, ini sudah jadi takdir. Ustaz, saya pengen balas, gak usah mikir orangnya dulu, kapan-kapan baru mikir. Apabila Anda melakukan hal itu, meyakini takdir tadi, maka Anda akan terbebas dari segala kepedihan, segala duka dan kesedihan. Situ istilah Ibnu Taimiyah gini, tastarihu minal hammi wal ghammi wal hazan. Tiga hal di situ ya. Kalau kamu imani takdir, maka kalian akan selamat dari 3 macam kesedihan. Sekarang kita bahas kesedihan di sini. Ini pasti semua pernah kita alami. Kesedihan kita bagi jadi 3. Tadi Ibnu Taimiyah sebutkan minal hammi wal ghammi wal hazan. Pertama itu disebut al-hammu, ham. Yang kedua al-gham. Gham. Yang ketiga al-hazanu. Kalau kamu mengimani takdir, maka akan selamat dari 3 kesedihan ini. Ini hazan, hazan. Bisa juga dibaca haznu. Coba diikuti. Ham, gham, hazan. Sekarang saya definisikan di sini. Ham itu kekhawatiran pada masa depan. Gham, kesedihan saat ini. Kesedihan, kegalauan saat ini. Kemudian yang ketiga hazan. 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 Kesedihan pada masa lalu. Bahasa lainnya kenangan pahit. Ada yang punya kenangan pahit? Ada? Masih terkenang terus? Masih? Masih, Bu? Ya Allah. Itu buat galau, buat sedih, buat pikiran, trauma. Maka kehidupan kita itu kesedihannya cuma 3 ini saja tuh. Coba yang pertama tadi apa? Ham. Kekhawatiran atau kesedihan yang dia tidak sukai akan dihadapi pada masa akan datang. Besok kalau saya nikah mau kasih makan apa? Besok kalau saya punya anak terus nanti dia sekolah biayanya dari mana? Besok kalau suami saya mati duluan, terus saya hidupnya kepiye? Iya tak? Wah, anak saya masih kecil, kalau suami saya tiada gimana? Itu namanya ham. Padahal belum terjadi itu. Dia belum nikah-nikah, terus mau pikiran lagi. Waduh, besok kalau saya nikah, suami saya nanti kayak gitu gimana ya? Nanti sama dengan yang di TikTok, nanti terus seperti apa? Ham itu. Akhirnya nggak jadi nikah tuh. Besok kalau saya pensiun nanti gimana ya? Ya wes pensiun. Wes purna. Ham lagi itu ham. Galau terus.
Besok kalau saya pensiun nanti saya kasih makan apa? Buktinya masih hidup setelah pensiun. Namanya apa tadi? Ham. Imani lagi takdir. Takdir tadi itu takdir itu loh. Takdir lagi takdir. Diimani. Makanya ngaji. Gampang itu orang pensiun, orang yang purna itu ngaji aja selesai. Orang pikiran-pikiran terus. Daripada ngurus burung, ngurus tanaman. Ngaji ora. Stres yang ada nanti itu. Terus yang kedua, gham. Gham apa? Kesedihan, kegalauan pada saat ini sekarang ini. Sedih terus. Suaminya gajinya kecil, sedih lagi. Suaminya dapat gaji, sedih juga. Suaminya di PHK, sedih lagi. Galau lagi nih saat ini. Saat ini. Terus yang ketiga apa tadi? Apa? Hazan. Apa tadi? Kesedihan pada masa lalu. Nama lainnya apa? Kenangan-kenangan pahit. Terkenang terus nggak? Iya. Jadi trauma kalau di sini nih. Akhirnya dia bawa kenangan pahit ini ke masa sekarang. Dulu pernah ditolak oleh laki-laki, terus dia bilang laki-laki semua buaya. Buaya tenan. Padahal cuma hadapan dengan satu laki-laki itu doang loh. Tapi semua laki-laki kalau temu ya sama aja laki-laki itu mah. Ya enggak jadi nikah-nikah. Semua sama, semua dia sama ratakan. Padahal ya takdirnya beda-beda loh. Kembali ke takdir lagi loh. Betul enggak? Orang tuanya broken home. Terus anaknya mau nikah, dia pikir lagi orang tuanya itu, wah orang tua saya kayak gitu, nanti kalau saya nikah nanti sama seperti orang tua saya. Ikan takdirnya orang tua. Kan pada anak belum tentu sama. Betul nggak? Kenapa disamakan? Wong orangnya beda. Hazan lagi, terngiang-ngiang terus, terbawa-bawa terus, kenangan pahit terus tuh. Saat ketemu, waktu reunian, ketemu mantannya lagi itu. Aduh, zaman dulu lebih enak ya. Wah, bojoku saiki ya Allah kok koyo ngene. Dikenang lagi itu. Menyesal itu. Anda saya tidak menikah dengannya. Wes jadi bojomu kok. Coba lihat itu. Hazan lagi, sedih. Terngiang-ngiang lagi. Solusinya apa? Kata Ibnu Taimiyah tadi, tastari. Itu tadi, beriman pada takdir maka tastari minal hammi wal ghammi wal hazan. Kuncinya beriman pada takdir. Makanya di buku doa itu nomor 19. Coba dilihat 19 apa ya yang panjang ini ya. Wa anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. 17. Itu kan awalnya itu Allahumma inni abduk, doa pelipur lara ini. Ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana. Engkau jadikan Al-Qur'an ya Allah rabi'a qalbi, sebagai penentram hatiku, wa nura sadri, sebagai cahaya di dadaku, wa jala'a husni, sebagai pelenyap dukaku. Husni tadi sama dengan hazan. Sama dengan hazan tadi itu. Berarti di sini kalau disebut wajala husni, pelenyap dukaku pada masa lalu. Ya toh hazan tadi masa lalu nggih? Wa dhahaba hammi, dan penghilang kesedihanku. Ham tadi apa ham? Pada masa akan datangnya itu kekhawatiran.
Kalau gham itu seperti doanya Nabi Yusuf. Maaf, doanya Nabi Yunus ketika ditelan dalam perut ikan. Dia mengalami gham, kegalauan, kesulitan pada saat ini. Lalu dia membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran, wasbir li hukmi rabbika walatakum kasahibil hud itnada wa huwa maqdhum. Bersabarlah menghadapi ketetapan dari Rabbmu, dan jangan engkau seperti sahibil hud, yaitu Nabi Yunus. Ketika dia dipanggil oleh Rabbnya, dia dalam keadaan maqdhum. Maqdhum itu sama dengan gham, yaitu kesedihan, kegalauan, kesulitan saat ini. Maka kalau yang punya kesulitan saat ini, baca juga kalimat tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, poin pertama, beriman kepada takdir. Kalau ada yang nyakiti, kembalikan lagi ke takdir. Kalau mau dapat hiburan tuh, doa-doa itu yang 50 doa mengatasi problem hidup tuh dihafal tuh. Tadi sudah doa nomor berapa? 17. Terus tadi ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Salahnya kita itu kita kurang doa memang. Kadang kita itu berdoa terlalu bertele-tele. Buku 50 doa itu, Bu, itu doanya sudah ringkas, padat, jelas. Kadang kita itu minta terlalu bertele-tele gimana? Mintanya terlalu rinci, padahal maksudnya ringkas saja. Ya Allah, saya minta rumah, kalau bisa catnya warna hijau, kalau bisa 2 lantai ya Allah. Ya Allah, saya minta motor, kalau bisa motor yang kredit aja, itu saya bisa nyicil. Kita terlalu bertele-tele doanya, Bu. Padahal kalimatnya bisa ringkas gini. Ya Allah, berikanlah saya rumah yang bagus. Selesai toh. Ya Allah, berikanlah saya kendaraan yang terbaik. Bagus nggak doanya itu? Sudah selesai. Minta terlalu rinci malah jelek doanya tadi itu. Itu doa-doa di 52 itu ringkas-ringkas. Maka perkuat lagi dengan doa. Kalau lagi sedih, doa lagi. Ada masalah, doa lagi. Kadang ada ibu-ibu itu WA saya, Pak Ustadz tolong saya lagi galau, lagi sedih. Ibu kemarin saya ngajarin doa, kok jenengan nggak doa-doa gitu loh. Saya lupa nomor saya. Bu, buka buku saya, Bu. Kemana saya baru ngajarin. Ini orang ini kemana nih? Iya Pak Ustadz, saya nanti lihat. Memang galau, nggak mau doa-doa itu kayak gitu. Saya cuma doa-doanya ada lagi di buku itu. Baru saya sebut nomor 17. Masih nanya lagi, Pak Ustadz saya galau besar, galau berat, masalah saya banyak. Wah, bukunya tadi sudah punya, doanya saya ngajarin. Jangan-jangan bukunya nggak dibaca lagi, cuma pas kajian saja itu. Oh, masih diplastikin terus itu. Malah doanya ada itu. Ustaz ulang-ulang terus. Bilang nggak pernah saya ajarin. Ya Allah itu. Kayaknya pas ngaji itu hatinya itu di sana, jasadnya di sini ini. Ya, doanya ada. Tulisannya jelas itu, doa perlipur lara itu hati yang duka. Nomor 17 kan kayak gitu tuh tulisannya. Gak dihafal-hafal, gak dibuka-buka, bukunya masih bagus-bagus saja. Eman-eman. Masalahnya gak rampung-rampung. Terus yang kedua. Saya bahas pelan-pelan sekali nih, biar dalami benar buku ini. Tadi yang pertama berarti apa solusinya tadi? Imani apa? Takdir. Wes, sudah. Sekarang yang kedua. Tuh, sambil minum kopi enak tenan nih lomba. Kalau saya itu biasanya yang pahit. Biar tahu pahitnya kehidupan tuh loh. Iya tuh, Bu. Jenengan yang manis-manis berarti ya, Bu ya? Iya. Karena kehidupannya sudah pahit jadi pengen yang manis. Nah. Sekarang yang kedua, kalimatnya ringkas, lihat di sini. Musibah itu karena gangguan orang lain, itu karena dosa kita. Ustaz, Bu, saya disakiti kok karena dosa saya. Iya. Wong dia yang berbuat kok saya yang salah. Iya, saya yang salah. Itu.
Cara memahaminya kayak gitu. Wong dia yang nyakiti saya kok, dia fitnah saya yang salah. Iya. Saya biasanya gambarkan kayak gini, perbaiki orang lain itu lebih sulit daripada perbaiki diri sendiri. Betul? Suruh orang lain berubah itu lebih berat daripada mengubah diri sendiri. Betul nggak? Suruh orang lain nih, kamu taubat, kamu berubah. Dia nggak mau dengar. Kalau kita, ya sudahlah saya taubat, saya istighfar. Bisa nggak? Bisa. Kita lebih mudah untuk ubah diri kita sendiri daripada suruh orang lain berubah. Setuju? Setuju mboten? Berarti nomor 2 ini bahasanya itu adalah introspeksi diri. Introspeksi berarti. Maka di nomor 2 ini nggak boleh bilang kayak gini, wong saya sudah ngaji kok. Ustadz, yang nyakiti saya suami saya tuh. Iya, perbaiki diri lagi. Kadang ibu-ibu itu tipe pertanyaannya gini, Pak Ustadz saya sudah ngaji, Masya Allah saya sudah rajin sekali. Iya, tetap salah juga. Rendahkan diri, berarti masih ada yang kurang-kurang. Bisa jadi kurang taat, bisa jadi sholatnya ditunda-tunda, ya toh? Bisa jadi sholatnya boten khusyuk, bisa jadi zikirnya kurang, betul. Bisa jadi juga manutnya kurang. Maka bahasa yang kedua nih, introspeksi diri. Coba Ibnu Taimiyah katakan gini, ayasyhadu dzunubahu. Hendaknya seorang mengakui segala dosa yang telah diperbuat. Dosanya siapa? Dosanya siapa? Diri sendiri. Wa anallah inna masalatahum alaihi bidzambihi. Dan mengakui bahwasanya tatkala Allah menjadikan pihak lain menzolimi dirinya, maka itu semua dikarenakan dosa-dosanya sendiri yang telah ia perbuat. Karena Allah katakan, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka ingatlah itu dikarenakan perbuatan tanganmu sendiri. Apa maksudnya perbuatan tanganmu sendiri? Dosamu. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memberikan pemaafan dengan pemaafan yang banyak. Artinya ayat ini Asy-Syura ayat 30 di sini Bapak Ibu sekalian, setiap dosa itu diwujudkan dalam musibah. Tetapi hanya sedikit dosa yang diwujudkan dalam musibah. Dosa-dosa yang lainnya yang masih banyak itu Allah maafkan. Karena kalau setiap dosa itu diwujudkan musibah, Bu, kita hancur di muka bumi ini. Dosanya ada 100, berarti harusnya musibahnya ada berapa? 100. Tapi Allah cuma kasih satu musibah saja dari dosa yang 100 tadi. 99 dimaafkan. Berarti wujudnya musibah itu cuma dari dosa yang sedikit, tidak dari semua dosa. Terus kata Ibnu Taimiyah, apabila seorang hamba mengakui bahwa segala yang tidak menyenangkan yang menimpanya disebabkan oleh dosa-dosanya yang telah lalu, maka dirinya akan sibuk untuk tobat. Dia sesali dosa-dosanya yang dulu dan memohon ampun kepada Allah. Dia istighfar, astagfirullahaladzim. Dia mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya yang menjadi sebab Allah menurunkan musibah tersebut. Ia justru sibuk melakukan hal itu dan tidak menyibukkan diri mencela, mengolok-olok berbagai pihak yang telah menzaliminya. Dia tidak salahkan orang lain dulu. Dia akui itu karena kesalahan dia. Berarti di sini Bapak Ibu sekalian, nomor 2 ini masih fokus pada diri sendiri. Wah, kapan balas dendamnya? Belum. Itu masih ke episode 41 kayaknya. Ini kan baru kedua nih. Kok belum ada balas dendam? Kok cari-cari kok belum ada ya iki ya?
Pertama takdir, yang kedua suruh introspeksi. Balas dendamnya mana? Belum ada. Balas dendamnya belum ditemukan ini. Malah disuruh introspeksi diri, sesali dosa-dosa sendiri, tobat, istighfar. Kan akhirnya lebih tenang toh. Kalau dia tobat istighfar kan tobatnya diterima, istighfar berarti dosa-dosanya diampuni. Nah, kalimat selanjutnya itu nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Belum selesai. Tapi ingat dua hal dulu pertemuan hari ini. Satu apa tadi? Ya nomor satu, imani apa? Takdir. Nomor dua, introspeksi diri. Di sini sudah salahkan orang lain apa belum? Belum. Sudah balas dendam? Belum. Balas dendamnya kapan? Besok kapan-kapan. Orang suruh tenan Ustaz. Iya memang gak suruh kok. Ini gak ada seru-serunya ini. Saya belum bisa balas nih. Belum. Di nomor 3 juga nanti ada pembahasannya tuh. Itu belum temukan juga. Orang seru tenan. Iya memang gak seru kok. Berarti saya gak lampiaskan apa-apa. Suruh sabar terus. Ya iya. Uang 20 poin cuma solusinya itu suruh sabar aja kok. Gimana? Hatinya sudah mulai tenang belum? Masih mangkel? Suruh imani takdir dari tadi kok. Nah, yang di matan takrib itu masih membicarakan tentang memandang yang bukan mahram, ya. Itu hukumnya itu haram. Nanti saya jelaskan aja di buletin berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan buletinnya sudah siap. Baik. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, monggo. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau jadi bertanya gini kan, apakah benar kalau misalnya kita sedang diuji pas sakit, apakah itu ada kaitannya dengan pengurangan dosa? Iya. Itu yang pertama. Ada kaitannya dengan dosa juga. Dosa yang dulu. Ya tadi pembahasannya itu di surat wa ma'asobakum tadi itu surat Asy-Syura ayat 30. Sama pembahasannya. Iya. Karena saya udah berapa tahun ini kan gak pernah ngerasain sakit, tiba-tiba langsung drop. Oh berarti langsung dosa-dosanya banyak yang gugur itu. Terus yang kedua itu, apakah benar bila mana kita ibaratnya saya nggak suka sama beliau. Nah, terus kan secara nggak langsung kan saya membicarakan ya tadi. Apakah itu benar dosa yang beliau tanamkan dulu itu lari ke kita? Apa sebabnya tidak suka sama dia? Ya ada halnya kan pasti. Apakah dia belum bayar utang? Nah, ini harus ada sebab dulu kan. Kita tidak suka sama orang lain, nggak senang, benci sama dia, kan harus ada sebab. Iya kan? Kalau sebabnya itu karena hasad, ada nikmat Allah di situ dikasih, kok saya nggak terima sama takdir, berarti hasad namanya tuh, dosa malahan. Tapi kalau tidak sukanya itu karena memang ini orang yang buat masalah, dia tidak amanah, saya titipi duit dia nggak kembalikan. Katanya dalam bisnis ini bagi hasil, wah nggak bagi-bagi. Saya jengkel sekali sama dia. Ada sebab berarti. Ada sebab wajar. Terus yang ketiga tadi, saya kan usaha apa? Saya usaha pertama itu berjalan lancar Pak. Alhamdulillah lah, dalam 1 sampai 2 minggu itu hasil lumayan. Terus tiba-tiba ada yang sebelah itu sama, dia jualannya modelnya sama kayak saya. Terus tiba-tiba dapat 2 hari itu di tempat jualan saya itu kayak ada yang aneh gitu. Selama 3 hari itu ada orang ngomong, kok nggak jualan Mas? Padahal saya berdiri di situ.
Terus hari berikutnya udah saya ikhlasin. Hari berikutnya lagi saya jualan sama Kak. Hari ketiganya itu dibuat benar-benar jualannya itu benar-benar nggak nyaman. Terus saya ikutin saran dari orang, coba di ini, tapi alhamdulillah sini udah ada perkembangan. Terus kesini udah mulai ramai lagi. Nah tiba-tiba nggak tahu kenapa itu kemarin itu dapat 4 hari itu langsung saya drop ini Pak. Itu saya pernah pikiran itu jelek sama orang. Apakah ini kiriman atau gimana gitu? Saya mohon doanya. Langkah pertama tadi imani apa? 1. Langkah kedua 2. Langkah ketiga, kalau mau mikir orang lain tadi, berarti harus punya bukti kalau gara-gara adanya warungnya dia, warung kita jadi masalah. Ini harus ada bukti ini. Mau nuduh dia pakai orang pintar untuk celakai kita, harus ada bukti. Kalau tidak, bentengi diri dengan kuatkan doa dan zikir. Itu saja. Kalau nggak ada bukti apa-apa, nggak usah mikirkan dia, biar dia capek sendiri deh. Tetap kuatkan dengan doa dan zikir. Nggak boleh dibahas dengan sihir yang lebih kuat. Sihir tidak boleh dibalas dengan sihir. Santet tidak boleh dibalas dengan santet. Itu keliru itu. Yang ada apa? Kuatkan doa, kuatkan zikir, zikir pagi petangnya, ibadahnya dikuatin lagi. Itu. Oke? Sudah. Semoga Allah berikan pertolongan dan perlindungan. Baik, ada lagi? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau saya tanyakan, musibah itu yang menimpa kita itu dikarenakan kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan seandainya di dunia ini kita sudah terlalu banyak menerima musibah, apakah nanti di akhirat juga kita masih diajak sama Allah? Itu pertanyaannya. Terus pertanyaan yang kedua Ustaz, saya itu berusaha sabar menghadapi musibah, berusaha sih untuk tidak, tapi kadang itu juga kalau kita lagi pas penuh gitu, kadang merasa kok begini banget ya. Apakah saya itu termasuk orang munafik Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menjadikan sebuah buku ketika ada orang itu datang curhat ke dia. Ini di mukadimah kitab Al-Jawabul Kafi atau nama lainnya Ad-Dawa. Jadi komentar awalnya itu Imam Ibnul Qayyim hadapi pertanyaan itu, saya ini orang yang paling susah. Sepertinya tidak ada solusi dari masalah saya ini. Masalahnya itu makin berat. Kemudian Imam Ibnul Qayyim itu secara ringkas di bukunya ini cuma memberikan 2 solusi sebenarnya. Solusi pertama beliau kasih jalan keluar itu doa itu senjata paling ampuh. Ya, doa itu senjata paling ampuh. 1 tuh. Pengantar tentang doa yang ini yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim saya tulis di buku saya Mengadu kepada Allah. Nanti bisa cari buku saya itu pengantarnya itu. Terus yang kedua beliau beri solusi lagi, tinggalkan maksiat. Ada kurang lebih 50 poin Imam Ibnul Qayyim jelaskan dampak jelek dari dosa. Di antaranya dampak jelek dari dosa itu maksiat atau dosa itu membuat urusan sulit. Gak akan dapat jalan keluar. Beliau berdalil dengan di antaranya alasannya itu karena firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka Imam Al-Qayyim katakan wa min ta'siril ma'asi, di antara dampak jelek dari dosa itu adalah ya, urusan semakin sulit, tidak dapati jalan keluar. Maka sebenarnya kalimatnya itu hampir sama seperti di poin kedua tadi itu. Poin kedua tadi itu dari gurunya Ibnu Taimiyah. Nah, poinnya Ibnu Qayyim itu dia bahas dari dampaknya. Maka solusinya sama, introspeksi diri lagi. Kita mungkin yang kurang ibadah, kita kurang dekat kepada Allah. Senjatanya dua tadi itu. Doa diperkuat, terus tinggalkan maksiat. Salah satu jalan untuk bisa menghimpun dua ini adalah Bapak Ibu harus datang ke majelis ilmu. Di majelis ilmu itu nanti kenal dosa itu bagaimana, kenal maksiat seperti apa, itu akhirnya ditinggalkan. Nah, itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Nanti kawan-kawan kalau tulisan saya sudah selesai tentang dosa dan maksiat tadi sekitar 50 poin ya. Saya baru nulis sekitar 25 kalau tidak salah. Ya 25 poin. Nah, nanti kalau sudah lengkap baru nanti kita kaji lagi. Itu butuh pembahasan secara tersendiri. Bagus di situ pembahasannya. Saya sudah tulis di website rumaiso.com, tapi belum selesai. Ya, di antara bahasannya seperti itu. Sehingga tugas kita pokoknya kalau siapapun yang punya problem, ya, satu, tadi perkuat doa, tinggalkan maksiat. Terus yang kedua lagi. Di buku saya tadi yang saya beri judul Mengadu kepada Allah itu, satu mukaddimah saya kasih di bagian depan kalimat dari Imam Ibnu Qayyim. Sudah sering saya sampaikan ini kalimatnya sebenarnya. Wasyiddatu batra la dawama laha wa intalat. Kesulitan itu pasti ada ujungnya. Gak ada kesulitan dunia ini yang abadi, gak ada. Masalah, problem, mau penyakit, mau masalah hidup, mau pertengkaran, mau konflik, itu pasti ada ujungnya. La dawamalah, tidak ada yang langgeng di dunia ini. Kesulitan itu tidak ada yang abadi di dunia. Ini masih di dunia, Bu, Pak. Ini masih di dunia. Wa intalat, walaupun nanti ada orang yang jalani kesulitan itu lama, tapi tetap pasti ada jalan keluar, pasti ada ujungnya, ada akhirnya. Tunggu saja. Maka bersabar untuk hadapi itu. Gitu nggih? Nah, kalimat ini ingat baik-baik. Ini masih di dunia. Ini bukan ya kita berada di akhirat. Kalau akhirat itu orang masuk neraka, sudah masuk neraka, divonis neraka, dia dalam keadaan kafir masuk neraka, itu nggak keluar-keluar itu. Dia dapat kesulitan yang abadi. Di dunia ini kesulitan terbatas. Waktunya ada, ujungnya ada. Kalau mau tahu ujungnya, paling cepat ya mati aja tuh. Tapi tetap berakhir itu. Nggak mungkin kekal selamanya berlanjut di akhirat lagi, nggak mungkin. Selama masih ada iman, iman itu yang nolong kita. Maka kesulitan tadi tidak mungkin berlanjut lagi di akhirat kekal selamanya lagi. Oh, saya sengsara terus nanti di akhirat. Enggak juga. Namun kalau tidak ada iman, sudah sengsara di dunia, lanjut lagi di akhirat. Makanya Imam Ibnu Hajar, dia termasuk orang yang memang secara ekonomi itu dia termasuk tinggi ekonominya, artinya orang mampu. Suatu saat dia ketemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi bilang sama Ibnu Hajar, "Wah, saya pernah dengar hadis ad-dunya itu sijnul mu'min wa jannatul kafir." Wah, hadisnya itu bilang dunia itu penjara bagi orang beriman, dan bagi orang kafir itu surga bagi dia. Wong keadaan kita berbeda, wahai Ibnu Hajar. Saya Yahudi, dia bilang Yahudi ini, saya sengsara kayak gini. Engkau senang-senang hidupnya. Terus Imam Ibnu Hajar bilang apa? Saya di dunia ini, walaupun saya seperti ini keadaannya, tetap saya punya batasan-batasan. Ini masih penjara bagi saya. Sedangkan kamu tuh Yahudi, kamu di dunia sudah susah. Di akhirat nanti lanjut lagi itu. Oh gitu. Kalau gitu saya masuk Islam aja deh. Karena kalau dia tetap kafir terus sampai akhirat, lanjut terus itu. Jadi di dunia sudah kere, lanjut lagi. Sengsara lagi di akhirat.
Ibnu Hajar walaupun dia kaya tetap nggak boleh macam-macam, nggak boleh minum khamar, nggak boleh judi, nggak boleh nipu orang, nggak boleh makan riba, terbatas. Apa-apa dibatasin. Di akhirat dapat kesenangan. Makanya di dunia tetap masih dibatasin karena kayak di penjara. Sedangkan orang Yahudi tadi sudah kere, miskin, nggak beriman lagi. Imam Ibnu Hajar bilang kayak gitu. Di akhirat kalau kamu nggak beriman masih lanjut seperti ini lagi tuh, susah juga kamu. Ya mendingan saya beriman aja kalau gitu. Ya. Jadi kalau kita masih punya iman, ada problem di dunia itu nggak akan berlanjut lagi di akhirat. Yang penting punya iman. Semoga Allah beri taufik dan hidayah dan beri jalan keluar untuk setiap kesulitan kita yang ada di dunia ini. Baik, ada lagi? Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya bekerja di Kementerian Sosial, tetapi dititipkan di kecamatan. Sebelum saya memakai cadar, saya izin dulu sampai Korwil DIY karena memang tidak ada aturan yang melarang. Tapi setelah beberapa tahun saya itu kayak ditegur, dinilai jelek sama pihak kecamatan karena membawa pakaian personal ke kantor. Tetapi dari Dinsos pun tidak melarang saya pakai cadar karena sekali lagi tidak ada aturan baku terkait berpakaian. Terus kemudian saya diberi ultimatum kalau tidak mau lepas cadar saya disuruh mengundurkan diri. Nah sementara ini saya harus taat sama aturan Kementerian Sosial atau yang di Kapanewon ya, soalnya SK saya itu di Kementerian Sosial gitu. Sudah turun SK? Sudah? Ini ke pembahasan ini tentang masalah mudharat saja nih. Masalah cadar atau menutup wajah sendiri masih ikhtilaf di antara para ulama. Sehingga kalau saya pandang, coba timbang-timbang lagi, kalau memang mudharatnya besar, mungkin selama di kantor tidak pakai cadar saja daripada problemnya nanti lebih besar ke depan. Tapi kalau tetap pegang prinsip itu, saya yakin nanti masalahnya lebih besar lagi ke depannya. Sehingga timbang-timbang aja, Bu. Semoga Allah beri taufik dan hidayah dan beri kemudahan. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di luar tema yang dibahas pada hari ini, Ustaz. Ya. Karena saya pernah mendengar itu pertanyaan di luar. Mungkin pertanyaan ini sudah pernah dibahas Ustaz juga. Tapi saya ingin mendengar lagi apa hukumnya tentang kepemilikan tanah, Ustaz. Pertama yaitu kalau tanah itu tidak digarap selama 3 tahun itu seperti apa hukumnya? Yang kedua, tanah itu kalau dibeli tahunan atau disewa. Yang ketiga itu tanah milik tapi digarap orang lain, dan yang punya tanah itu dikasih hasil tapi nggak meminta tapi dikasih seikhlasnya seperti itu. Apa hukumnya, Ustaz? Karena hal seperti itu masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita. Mungkin itu akadnya apa, Bu? Akad awalnya apa? Bagi hasil apa sewa? Masalahnya 3 macam itu tadi, Ustaz. Yang pertama itu hukumnya seperti apa kalau tanah milik tidak digarap selama 3 tahun? Ya nggak masalah. Terus yang kedua? Yang kedua, kalau dibeli atau disewa tanah itu. Dibeli atau disewa berarti
tanggung jawab orang yang garap. Dan nanti zakatnya nanti tanggung jawab dia. Hukumnya seperti apa Ustaz? Boleh-boleh saja. Boleh, seandainya dibeli tahunan terus Dibeli sama yang membeli itu. dibeli tahunan itu artinya disewa tahunan. Apakah nggak haram itu Ustaz? Dibeli tahunan nggak bisa, Bu. Beli itu harus kepemilikan selamanya. Disewa berarti. Iya. Terus digarap sama yang nyewa itu gimana? Ya boleh, nanti hasilnya untuk dia. Tapi ada ulama yang mengatakan katanya haram itu Ustaz. Ya makanya saya perlu pastikan ini akad awal ketika transaksi itu apa. Semua akan mempengaruhi nanti untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Harus diperjelas ke saya. Saya nggak tahu akad awal. Ya akad awal tanah itu Harus diperjelas akad awal, Bu. Iya. Ini sewa apa bagi hasil? Dua itu aja. ya ada dua masalah. Jangan tanya saya, tanya ke yang lakukan transaksi. Dia akadnya apa? Saya nggak tahu akadnya, Bu. Oh, Iya. Ibu jangan tanya ke saya akadnya apa. Uang dia yang lakukan transaksi. Ketika dia sepakati transaksinya apa, baru saya jawab. Gitu. Kalau jual tanah, maksud saya sewa tanah itu akadnya menyewa tanah, terus yang menyewa itu menggarap lahannya seperti Boleh. itu. Nggak Boleh. haram. Haram seperti ini nggak boleh jual. Berarti boleh ya itu Ustaz? Boleh. Terus yang itu yang ada yang garap tanah, terus yang punya itu nanti dikasih hasilnya seperti itu. Itu namanya bagi hasil, itu Ya. akad awalnya. Itu apakah nggak haram juga? Yang penting kalau ada hasil bagi bareng-bareng, kalau nggak ada hasil panen, ya sudah, rugi bareng-bareng. Soalnya saya kemarin itu ngaji. Gini Bu, Ya. pertanyaannya diubah saja. Hukumnya bagaimana? Saya kurang pas kalau dibandingkan dengan yang lain gitu. Karena saya nggak tahu ceramah itu. Ibu tanya saja datar aja, nggak usah bandingkan dengan nanti ibu bingung sendiri karena ibu tanya kedua pihak. Ibu tanya saya saja, saya jawab kayak gini sudah cukup. Ibu nanti serak dengan pendapat yang mana, monggo. Tapi ya bagi saya dua akad tadi sewa dengan bagi hasil dua-duanya boleh, harus ada kejelasan di awal, gitu aja. Terima kasih. Kalau mau dia haramkan, wallahu a'lam. Gitu aja, Bu. Nggih. Terima kasih Ustaz, karena ada yang mengharamkan jadi saya takut. Wallahu a'lam, saya nggak kenal dia, Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau saya jawab, saya nggak mau kenal orang gitu. Jawab aja. Mau bertentangan dengan pendapat dia mau sama, saya nggak kenal dia gitu ya. Saya jawab apa adanya aja. Kalau masalah hukum saya nggak peduli orang. Kalau ini mau dia bilang apa sampai mau lembaga-lembaga resmi, saya tetap kalau dengan pendapat saya iya. Kecuali kalau saya tahu pendapat itu mungkin ada yang saya salah, saya perbaiki gitu. Baik, itu saja saya cukupkan. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan nih. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dalam kebaikan dan kita terus diberikan keistiqomahan. Demikian ya, jangan lupa untuk terus berdoa pada Allah dan semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.